ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Halo Tis, kembali lagi di acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Kali ini dengan saya Manik. Tentunya pada malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh ahli gizi dari Puskesmas Medang nih. Ahli gizinya tidak hanya pintar nih hari ini healthies, tapi juga intinya cantik. Itu Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo Kak Mani. Gimana Kak Irma kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes, alhamdulillah sehat ya. Yang penting itu healthies tuh sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, alangkah baiknya ini Kak Irma memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil menyapa para pemirsa setiap penonton Si Jamal PDKT. Silakan Kak Irma. Ya, terima kasih Kak Mani. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, perkenalkan saya pada malam hari ini diundang sebagai narasumber di acara Si Jamal PDKT. Ya, saya Irma Ayumi Cahya, S Gizi. Ya, bekerja di Puskesmas Medang sebagai nutrisionis. Yes, oke. Pada malam hari ini nih, healthies, kami berdua akan membahas tentang IMD atau inisiasi menyusui dini sebagai kunci keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Nah, biasanya nih para healthies kan mikirnya IMD itu cuman bayi ditempelkan di dada ibu ya Kak Irma, padahal itu manfaatnya banyak sekali healthies. Nah, mungkin langsung aja ya Kak Irma, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya IMD itu apa sih Kak? Ya, selamat malam sahabat semua. Jadi IMD itu salah satu kunci utama untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif sendiri apa? ASI eksklusif sendiri itu ASI yang diberikan dari ibu langsung kepada bayi dari lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah, IMD sendiri tadi jadi pelekatan sedini mungkin bayi dari lahir, kemudian keadaan bayi sehat, ibu sudah sehat, segera diletakkan di dada atau didekatkan ke payudara ibu secepatnya, biar apa? Biar satu bayi merasa nyaman, mengenal bau ASI ya, kemudian ibu juga merasa senang ya setelah melahirkan melihat buah hatinya itu sehat. Terus nih Kak Irma, berarti bayi lahir itu belum dibersihkan ya atau belum dimandikan gitu ya, langsung ditembakkan atau bagaimana Kak itu? Ya, tepat ya. Jadi memang bayi setelah lahir tidak dimandikan dulu. Jadi mungkin cukup dilap atau diusap dengan handuk ya, kemudian kulit, jadi skin to skin atau kulit bayi dan kulit ibu saling bersentuhan, di mana setelah keadaan melahirkan ya, ibu itu di kulitnya ada mikroba yang bagus untuk imunitas atau kekebalan tubuh bayi ya. Jadi posisinya bayi diletakkan di dada ibu menggunakan baju yang terbuka depan ya, kemudian cukup ditutup kepala dan sarung tangan usahakan dilepas, karena di mana di ibu jari bayi ya, jempol ya, yang biasanya diisap-isap sama si buah hati ya, itu ada sensor di mana untuk hormon yang baunya itu sama dengan mirip. puting ya, mirip dengan puting ibu, seperti itu. Oh gitu. Jadi bayi itu berarti ditempelkan di dada, kemudian diberi kesempatan untuk mencari puting ibu sendiri gitu ya Kak? Betul. Oke. Tuh, nah terus gini Kak, berapa lama sih durasinya dilakukan IMD itu ketika bayi baru lahir ditempelkan ke dada ibu itu berapa lama gitu kira-kira? Berapa menit kah atau berapa jam kah gitu? Oke, jadi waktu itu memang sangat penting ya untuk mengetahui keberhasilan dia sampai merangsang produksi ASI-nya tadi, IMD tadi ya. Jadi paling tidak minimal biasanya ada yang bayinya itu aktif ya, itu paling tidak
20-30 menit sudah bisa meraih puting ibu. Namun ya maksimal 1 jam. Jika dalam waktu 60 menit atau 1 jam kok belum berhasil ya Kak Mani, Iya. itu boleh dibantu oleh siapa? Oleh tenaga kesehatan. Jadi selama IMD harus didampingi oleh salah satunya keluarga, mungkin suami suaminya ya. ya, Kalau ya, tidak ada suami boleh dari Orang tua. orang tua ya. Oke, Nah, oke. namun mungkin tenaga medis juga Tetap bisa mengawasi iya, gitu ya? saling mengawasi. Terus nih Kak, bayi itu kan di IMD ya. Kalau misalnya ndak di IMD itu beresiko kah, atau bayinya itu kenapa, atau ibunya mungkin beresiko apa gitu? Ya, jadi di sini berbicara tentang manfaat ya, Kak. Manfaatnya dulu deh, dari manfaatnya IMD dulu. sendiri ya. Jadi yang pertama, Pak, menjalin ikatan batin ya, ikatan batin antara ibu dan bayinya ya, Oke. biar saling merasakan ya. Kemudian yang kedua itu ibu merasa rileks, terus mengurangi rasa sakit pos setelah persalinan ya. oke. Kemudian yang ketiga bisa membantu merangsang keluarnya Iya. ASI ya. Kemudian apalagi bayi tidak mudah terinfeksi mungkin dari lingkungan ya. Terus kemudian membantu dia ini ASI-nya itu biar Lancar ya? lancar Oh, salah iya. satunya ya. Terus suhu tubuh bayi merasa hangat karena saling saling bersentuhan ya, skin to skin ya, ya, skin to ya. skin ya. Terus mengurangi ibu terjadinya mungkin kurangnya terjadinya kanker payudara, salah satunya seperti itu kalau menyusui ya. iya. Terus mengatur pola pernafasan, detak jantung bayi ya biar stabil tetap normal setelah persalinan ya. Terus tadi mukosa atau usus yang berkoloni di dalam tubuh bayi tadi bisa membantu melindungi bayi dari Bayinya. infeksi. Oke, gitu. Terus tadi kan beberapa manfaat ya Kak. Yang resikonya tadi Kak belum dijawab. Oh ya, Resiko resikonya. kalau nggak Iya. IMD itu gimana gitu? Ya, jadi kalau tidak dilakukan IMD yang pertama jelas konsensitivitas ASI, keluarnya ASI itu tidak tidak lancar atau berkurang, tidak Iya. sesegera keluar. Terus 2, bayi mudah terjadi kontaminasi penyakit infeksi mungkin dari lingkungan. Ada yang ya. batuk, mungkin dia mudah terinfeksi atau flu ya. Terus kemudian jika tidak dilakukan IMD, jadi ibu itu kurangnya rasa ikatan batin jadi antara iya, bayi dan bayinya. ibunya ya. Terus suhu tubuhnya bayi tidak segera stabil, merasa kehangatan dari ibu ya. Kemudian dari detak jantungnya tadi tidak stabil seperti segera normalnya. Normal gitu. Oke. Terus dikatakan IMD itu sebagai kunci keberhasilan ASI itu ASI eksklusif ya, itu gimana Kak? Dikatakan kunci keberhasilan. Nah, kunci keberhasilannya ya, yang pertama yang jelas Kak Mani? Sobat semua, yang pertama dukungan dari keluarga. Yang kedua, ibu harus percaya diri. Iya. Nah, yang seharusnya ketika dia hamil ya, sebelum melahirkan itu sudah mendapatkan ilmu Iya. mungkin di kelas ibu hamil lah, Hamil ya. dari tenaga kesehatan yang lain ya. Jadi dia merasa percaya diri, oh iya saya sudah mendapatkan ilmu. Nah, itu penting ya. Jadi kemudian yang kedua tadi waktu menyusuinya itu boleh terjadwal, tapi alangkah baiknya bisa mengetahui bayi itu merasa lapar itu kapan, seperti itu. Terus kemudian pelekatan atau cara menyusuinya yang tepat ya. Mungkin kadang menyusuinya hanya putingnya saja lah ya, posisinya tidak nyaman, bayinya merasa tidak puas, sering rewel atau yang lain seperti itu. Oke. Nah, tadi membahas tentang cara menyusui nih Kak. Gimana sih cara menyusui yang baik dan benar? Karena kan mungkin ada beberapa kasus ya, mungkin bagi para ibu muda yang baru saja melahirkan itu putingnya tenggelam nih Kak, nggak mau keluar, nggak mau muncul maksudnya. Oh, ya. Nah, itu tuh terus disusuinya itu pakai dot. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin bisa dipraktekkan nih ya, cara menyusui yang baik dan benar bagi bayinya gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih Kak Mani. Jadi memang
bentuk ya, bentuk bentuknya. puting dari seorang ibu itu kan berbeda-beda. Ada yang Betul. tenggelam, ada yang normal, yang nonjol ya. Ya di sini tadi berbicara yang tenggelam ya. Iya, Jadi yang tenggelam. tenggelam itu bisa dibantu yang pertama dengan apa? Mungkin ketika setelah melahirkan dibantu dengan jenis pad ya. Memang sepet ini bisa dibeli di apotek ya terdekat atau bersamaan tanya dengan petugas medis ya kesehatan. Ya itu padahal kalau biasanya mungkin orang-orang tahu itu untuk nyuntik ya Kak ya. Betul. Ternyata bisa juga ya dipakai untuk Bisa, untuk iya. menarik puting gitu ya. Ya, jadi jarumnya dilepas. Diambil, oke. Ya. Nah, di sini ini mungkin putingnya untuk contoh ya untuk peraga di sini putingnya normal. Nah, tadi Kak Mani kan bertanya jika putingnya tenggelam ya, sahabat. Jadi di sini bisa yang penting sebelum melakukan payudara tadi cuci tangan dulu, tidak lupanya ya. Cuci tangan yang Pertama cuci tangan dulu, kebersihan dengan sabun, terus alatnya juga keadaan steril ya Kak Mani ya. Nah, ini boleh dari ujung. Kemudian ditarik lembut. Nah, itu biasanya kan awal pertama kalinya itu payudara kan masih bentuk lembut ya Kak. Iya. Nah, itu boleh ditekan ya, tapi tidak ditekan dengan posisi menggunting seperti ini ya. Caranya boleh dirangsang diusap atau sedikit ditekan dengan berlawanan jarum jam ya sahabat, seperti ini. Kemudian tarik ke depan ya, ke sini. Nah, di sini tuh ada areola ya. Areola di mana di sini ada kelenjar-kelenjar ductus. Nah, kelenjar ductus sendiri ini di sini banyak sekali tuh kelenjar yang memproduksi ASI. Jika dalam bentuk menggunting seperti ini otomatis kan tersumbat ya. Iya. Nah, ini jika tenggelam seperti ini terus dipejet. Oke. Ya, keluar. Boleh, kalau belum keluar lagi Diulang berlawanan lagi ya. jarum jam ya, ke depan dari atas, dari pangkal ya, ke ujung. Nah, kalau sudah keluar sedikit ya, boleh itu disedot atau ditarik dengan spet yang direkomendasikan. Pelan aja, tidak boleh terlalu kencang ya. Nah, setelah itu boleh diminumkan di mana? Di Bayinya. bayinya dengan menggunakan di mana? Di ujung Bibirnya. Iya, betul. Jadi biar bayinya itu mencari Iya, sendiri gitu ya. betul. Nah, Jadi enggak kita masukkan ke dalam mulutnya ya, malah ya hanya di luarnya aja gitu iya, ya. betul. Oke. Biar dia menjulur ke lidah. Nah, seperti itu ya Kak Mani untuk yang tenggelam ya. Sebenarnya kalau tenggelam itu kan menyusu itu bukan hanya di putingnya saja Iya. ya. Kalau di putingnya saja biasanya beresiko lecet lah ya, atau sakit perih ya, karena lidah bayi itu kan masih Tajam ya, kasar Kak, ya, iya kasar. betul ya. Nah, jadi menyusu itu konsepnya apa? Menyusu di payudaranya ya. Karena apa? Di sini itu ada kelenjar-kelenjar yang jika dihisap itu akan produksi ASI, merangsang produksi ASI. Oke ya. Terus nih Kak, ada pertanyaan mungkin ya. Ketika ibu baru lahir itu kan ibu kadang khawatir ya, ASI yang keluar itu pertama kali kok sedikit. Itu normal enggak sih Kak? Oh gitu ya. Betul. Jadi memang ASI pertama pasti sedikit Kak Iya. Mani, ya. Tapi ada beberapa ibu hamil ketika hamil di trimester 2, trimester 3 itu ada Udah yang keluar. keluar, Ada. iya. Iya, memang itu dipengaruhi oleh apa? Mungkin hormonnya berbeda, kemudian asupan nutrisinya, kemudian rasa kasih sayangnya, produksi ASINya ya. Nah, di sini jadi kalau sedikit jangan terburu-buru tadi diberikan susu formula. Memang masih normal. Karena ukuran lambung bayi selama 1 hari ya. 1 hari, Satu hari itu masih sebesar ini kelereng kecil ini kecil ya, ya. Kak, berarti ya, kecil ya, sekali kecil. Ini mungkin ini hanya cukup diberikan 5 sampai 7 mili cairan. Dikit berarti ya Kak ya? Dikit sekali. Ya berarti Kemudian ya itu tadi selama menyusui konsentivitasnya sering disusui. Jadi jangan tidak keluar terus tidak disusui kemudian diberikan. Padahal kan gitu ya, Iya. langsung diberi formula kan, Nah. takut anaknya itu lapar nangis terus gitu ya. betul. Padahal ternyata enggak gitu ya Kak ya. Iya, Ternyata cuman sekecil kelereng gitu ya teman-teman. Nah, terus nih Kak, tadi kan Kak Irma juga sudah praktek tentang cara memerah ASI juga. Nah, kan sekarang nih banyak nih ya era-era sekarang ibu-ibu muda itu kan bekerja juga nih Kak. Kan bahasanya pumping ya. Iya, Nah,
banyak yang pumping, tidak langsung menyusui. Mungkin kalau ibu rumah tangga itu masih ada waktu untuk langsung menyusui itu ke anaknya. Nah, mungkin bagi ibu pekerja itu kan pumping gitu ya. Nah, itu tuh cara penyimpanan ASI-nya itu bagaimana, Kak? Ditaruh di freezer kah atau hanya ditaruh atau bagaimana itu enggak? Iya. Oke ya, sekarang karena banyak sekali ini ya ibu barista itu yang bekerja. Jadi yang pertama tadi cara memerahnya dan penyimpanannya. Mungkin kalau sekarang banyak sekali ya alat untuk menyimpan ya sahabat. Jadi di sini ada bentuk bahan plastik atau bahan kaca ya. Nah, disarankan mungkin sebelum membeli alat yang modern kan ada ya alat yang bentuk pompa biasa manual, ada yang elektrik yang hands free itu ya, ada yang dipegang. Untuk yang alat dalam bentuk karet ya, yang barang karet merah itu saat ini tidak disarankan ya, mungkin karena tidak membawa contohnya karena nanti asinya kalau diperah itu jatuhnya di karetnya tadi, malah nanti takutnya terkontaminasi ya Kak Mani ya. Nah boleh itu dengan asi perah memerahnya secara manual tadi yang seperti saya jelaskan. Nah dengan cara usahakan tempat yang digunakan memerah itu dalam bentuk bahan kaca atau stainless dengan mulut yang lebar ya. Kemudian setelah diperah ya, kalau asinya sudah berlebih banyak ya, diperah boleh jika di suhu ruang itu tahan sampai dengan 4 jam Kak Mani. 4 jam. Kalau susu formula biasanya berapa jam Kak? 2 mungkin ya, 2 jam. 2 jam, ya. 2 jam tidak boleh dari 2 jam ya. Oke. Nah ini untuk ASI sendiri tuh 4 jam. Kemudian lama ya. Cara menyusuinya pun tadi disarankan tidak menggunakan dot ya. Terus kemudian ketika ibu bekerja, kemudian ada pengasuh ya. Nah itu disimpan tadi mungkin di lemari kulkas pendingin biasa ya, tidak khusus freezer ya. Itu mungkin hanya tahan selama 2-3 hari ya. Namun kalau di freezer yang satu pintu ya, khusus freezer ya, yang punya satu pintu itu tahan sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, ketika ada freezer yang 2 pintu, khusus freezer di atas itu tahan sampai dengan 3-6 bulan. Oke, lama juga ya Kak. Iya, betul. Terus kemudian jangan lupa ketika memerah itu diberi label. Label Label jam, hari atau tanggal lah ya, tanggal merah, waktunya, dan yang diberikan yang mana Kak Mani? Yang paling paling baru ternyata. Bukan yang paling lama ya Kak ya. Usahakan yang fresh. Itu kalau mungkin yang ilmu terdahulu itu yang pertama kali. Biar enggak eman-eman gitu lah ya. Ternyata yang paling baru gitu. Sahabat ya, jangan lupa diberi tanggal, kemudian ada waktunya. Tuh. Nah, terus nih Kak, tadi kan disimpan di kulkas ya atau freezer. Cara memberikan kepada bayinya lagi tuh gimana? Dipanaskankah dengan di atas kompor atau cukup dihangatkan? Itu bagaimana Kak caranya yang betul? Oke, ya. Jadi tadi ya teman-teman, jika dari yang kulkas tidak freezer kan masih mencair ya, tidak membeku ya, itu boleh ambil di suhu ruang. Kemudian sebelumnya sudah memanaskan air, air. Namun tadi asinya tidak boleh direbus di atas api Kak Mani. Jadi dihangatkan aja air yang tadi dipanaskan di wadah baskom lah, apa-apa ya, seperti itu. Tadi misal yang di freezer kan membeku Kak Mani, nah itu boleh diturunkan dulu ke suhu yang bagian bawah biar agak mencair, kemudian baru diberikan ya, seperti itu. Nah terus kalau kasus ibu sakit Kak, ibunya sedang sakit nih, mungkin panas, demam atau batuk pilek, konsumsi obat, itu boleh enggak sih menyusui langsung ke bayinya? Iya, betul. Jadi memang terkadang memang ada beberapa obat yang mempengaruhi produksi ASI. Jika mungkin demam ya, kecapean seperti itu boleh. Misal minum paracetamol lah atau ibuprofen. Insya Allah itu tidak menghambat keluarnya ASI ya. Tidak mempengaruhi lah ya. Tapi jika ada flu, memang ada beberapa obat yang menghambat produksi ASI. Insya Allah selama sakitnya masih
biasa ya Kak Bisa, Mani, tidak yang ada diabetes kah, butuh obat itu ya, ada mungkin ada kanker atau yang lain. Nah, itu memang masih diperbolehkan Oke. ya. Dan tapi jangan lupa tetap apa? Harus apa? Konsultasi periksa ya, tetap konsultasi dengan ya dengan tenaga dokter kesehatan. atau tenaga kesehatan. Oke. Nah, berarti keberhasilan ASI itu kalau tadi ya dari sudah yang dijelaskan Kak Irma, berarti keberhasilan ASI itu tidak hanya tanggung jawab ibu saja. Berarti Betul. banyak yang harus mendukung gitu ya, mungkin dari keluarga, dari tenaga kesehatan gitu ya Kak. Nah, juga selain itu keberhasilan ASI itu kan biasanya dari nutrisinya. Betul. Nutrisi yang harus didapatkan oleh ibu menyusui. Nah, kira-kira nutrisi yang baik untuk ibu menyusui itu yang seperti apa? Iya, memang itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh seorang ibu ya. Kenapa? Karena dia merasa ingin ASINya itu keluar. Nah, biasanya, Bu, misal saya beri suplemen atau untuk pelancar ASI bagaimana? Booster Kak biasanya ya, booster, ya, booster. betul, Kak Mani ya. Ya, jadi memang nutrisi itu memang salah satunya ya, Bu. Tetap yang pertama konsumsinya tetap gizi seimbang ya. Yang biasa dimakan oleh ibu lah, mungkin sejak hamil sering makan pedas ya, ketika setelah melahirkan ya tidak masalah selama tidak ada indikasi yang lain pada bayinya ya. Ya makanya yang jelas kalau ibu menyusui yang jelas porsinya berbeda dengan yang tidak menyusui ya Kak Mani ya. Seperti ibu hamil, jadi karbohidratnya biasanya 6 kali porsinya ya. Kemudian protein hewani itu penting ya, protein hewani, protein nabati dari kacang-kacangan ya, salah satunya memperlancar ASI tadi itu 4 porsi sehari itu sebagai idealnya ya, idealnya ya. Karena kan untuk produksi ASI juga untuk ibu ya. Terus kemudian sayuran, buah ya itu harus wajib juga ya. Tidak lupa cukup minum air cairan ya. Cairan minimal 12 gelas Kak banyak juga Mani. ya. Iya. Biasanya kan kalau normal kan 8 gelas sehari gitu ya. Betul. Ini lebih banyak untuk ibu menyusui itu lebih banyak gitu ya untuk pemasokan cairannya gitu. Ya, tadi berkaitan ASI booster, terus mungkin ada yang lain ya, biar ya bolehlah dengan ASI booster bisa dengan sayuran sebetulnya. Malah ya, lebih baik sayuran. Iya, dari daun katuk lah ya, kelor daun atau katuk, sayuran kelor. hijau ya. Ya mungkin untuk ASI booster ya bolehlah suplemen. Seperti yang penting tidak terus menerus ya, karena ketika ASINya produksinya banyak, dikasih booster banyak, itu akan mempengaruhi suplai ASINya. Nah, ketika nanti ASI booster tidak diberikan, akhirnya suplai ASINya berkurang. Nah, alangkah baiknya tadi dengan makanan gizi seimbang, banyak kacang-kacangan, biji-bijian ya, sumber protein hewani, cukup minum air putih, kurangi minuman yang menghambat zat besi seperti teh ya, itu segar sekali ya Kak Mani ya. Oke, seperti itu Kak Mani. Oke, nah gitu ya Healthies. Nah, selanjutnya kita ada segmen mitos dan fakta nih Kak. Mungkin kan banyak ya yang beredar di masyarakat mitos dan fakta terkait menyusui dan juga IMD tadi. Nah, untuk mitos fakta yang pertama itu bayi baru lahir harus langsung dimandikan supaya bersih sebelum dilakukan IMD. Itu mitos atau fakta Kak? Ya, tadi sudah saya jelaskan Kak Mani, yaitu mitos ya teman-teman. Jadi setelah melahirkan lakukan IMD sesegera mungkin. Jadi keadaan bayinya itu sehat ya yang terjadi ya. Biar terjadi kontak batin antara ibu dan bayinya. Oke, berarti jangan buru-buru dimandikan ya Healthies gitu. Oke, nah yang kedua nih Kak, ASI pertama yang berwarna kuning dan jumlahnya sedikit, berarti ASI ibu itu tidak bagus, tuh fakta atau mitos? Ya, mitos Kak Mani ya, jelas ya tadi ya. Jadi ASI yang pertama keluar warnanya kuning. Kuning ya. Nah, ya itu kolostrum namanya Kak ya. Kolostrum teman-teman. Ya, itu jadi manfaatnya untuk tadi imunitas, kekebalan tubuh. Jadi itu tidak ada dijual di mana-mana ya Kak Mani ya. Karena kan kalau zaman dulu ya Kak, ibu-ibu itu mbah-mbah lah ya, kalau sekarang berarti tuh mikirnya tuh ASINya tuh kuning, itu nggak sehat karena kan mungkin berpikirnya namanya ASI, susu itu warnanya putih, yang bagus tuh putih, kok yang keluar pertama kuning tuh dikiranya nggak bagus, dibuang, padahal itu yang paling bagus ya Kak Irma. Iya, jadi memang ASI itu berwarna-warni Kak Mani, ada yang kuning, mungkin yang pertama keluar ada bening, terus di siang hari agak putih, biasanya di malam hari itu warnanya lebih pekat. Ya memang kandungan ASI itu sama
ya. Terus ada protein W, ada proteinnya, terus kemudian ada lemaknya ya memang. Tapi ya ini prosentasenya itu memang berbeda ketika siang atau malam seperti itu. Oke, nah terus nih Kak, selanjutnya nih, semakin sering bayi menyusui itu ASI ibu itu semakin terangsang untuk keluar. Itu fakta atau mitos? Iya, itu fakta tepat Fakta sekali ya, ya Kak oke. Mani ya. Jadi memang kunci ASI produksinya banyak itu memang sering disusukan ya. Kalau sering disusukan ya tadi yang penting ada waktunya. Ibu tahu mengetahui apa bayi itu merasa haus atau lapar ya Kak Mani. Jadi jangan hanya sebentar disusui terus selesai, tidak. Jadi dari mulai bayinya itu merasa lapar seperti haus itu jangan sampai menunggu menangis ya Kak. Jadi ibu harus tahu misalnya ketika bersalin di rumah sakit tapi bayinya keadaannya sehat, usahakan bisa rawat gabung ya. Atau jadi satu gitu biar ibu tahu. Jadi salah satu tanda-tanda bayi haus itu yang pertama itu dia mulai mungkin dari di bedong sudah mulai gerak-gerak itu ya. Terus yang kedua dia sudah mulai menjulurkan lidahnya ya. Terus mulai mengangkat tangannya, mau berusaha menghisap-hisap ibu jarinya tadi ya itu. Berarti enggak semua maksudnya ciri-ciri lapar itu haus itu enggak semuanya nangis gitu ya Kak. Mungkin ada yang cuman gerak-gerak, cuman melet-melet gitu ya gitu. Nah, soalnya kan mungkin banyak kasus ya. Mungkin di usia bayi 1 sampai 3 bulan itu kan menyusuinya itu lebih sering ya 3 jam atau 2 jam sekali. Nah kalau di malam hari itu kan biasanya bayi tidur nyenyak, ibunya, orang tuanya juga tidur nyenyak, lupa untuk dibangunkan. Nah cara membangunkan bayinya tuh gimana sih Kak? Boleh nggak sih dibangunkan bayi paksa untuk minum gitu? Nah betul, jadi memang ada beberapa bayi yang malas ya, namanya bayi malas ya ada. Jadi yang jelas tadi, jadi ibu tahu gerakan bayi ya, biasanya tuh bayi itu bisa dia haus atau tadi buang air kecil ya. Nah kalau malah mungkin ibunya terlelap tidur. Nah ya tadi kuncinya bayi tidur bersama dengan ibunya. Jadi tahu jika ada gerakan bayi kan biasanya ya terasa lah ibunya ya ada ikatan tadi batin ya. Ya boleh misal ibu tidak sadar ada alarm membuat alarm ya sahabat ya. Nah terus segera mungkin boleh itu bangunkan, misal bayinya masih tidur ya, dibangunkan, diusap biar dia merasa terbangun. Dia saatnya minum ya, saatnya minum. Biasanya bayi tidur pun itu masih menghisap. Ya kuncinya ya tadi hisapannya itu tidak hanya sebentar. Jadi misal produk yang sudah banyak ya Kak Mani. Jadi dari mulai penuh ya ASINya sampai merasa kosong ya. Jangan hanya 5 menit sudah ya, itu nanti bisa terjadi misal bendungan ASI atau malah menjadi mastitis dan lain ya. Intinya usahanya tadi pelekatannya tepat, kemudian posisinya nyaman bayinya, jangan keadaan merasa tidak, ibu juga nyaman ya, duduknya bersandar dan lain-lain ya. Terus pelekatannya pun tepat ya. Oke, Healthies, ternyata tidak terasa ya Kak Irma, sudah panjang lebar, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Jadi nih Healthies, bisa kita simpulkan nih bahwa IMD atau inisiasi menyusui dini itu bukan hanya sekedar meletakkan bayi di dada ibu, tetapi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun keberhasilan menyusui gitu ya. Terus semangat untuk ibu-ibu untuk menyusui, untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya gitu. Nah, mungkin sebelum kami tutup, Kak Irma nih ada sedikit yang mau disampaikan kepada para ibu atau kepada para penonton setia podcast gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak Mani ya. Ya, jadi di sini saya berpesan untuk semua ibu yang sedang hamil ya. Nah, trimester 2 lah, trimester 3. Yang pertama, dapatkan ilmu ya tentang tentang ASI, tentang IMD, mungkin di tenaga kesehatan di wilayah semua nggih. Terus ini ada sedikit kata-kata ya Kak Mani. Jadi boleh, silakan Kak Irma. Di balik setiap tetes ASI dari ibu-ibu itu ada rasa cinta atau kasih sayang ya dari ibu kepada anaknya, perjuangan ya Kak Mani. Jadi tadi yang mungkin putihnya tenggelam, tidak keluar ya. Dan harapan besar. Jadi harapan besar untuk siapa? Untuk sang buah hati ke depan ya. Oke.
Oke, terima kasih Kak Irma atas ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Semoga juga bisa diterima ya untuk bagi para pemirsa, penonton gitu. Terima kasih sudah menyimak podcast pada episode kali ini. Semoga informasi tentang IMD sebagai kunci keberhasilan pemberian ASI eksklusif dapat bermanfaat bagi para ibu, keluarga, dan juga calon orang tua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat dari Puskesmas Padang. Sehat.